Kemarin kita sampai kepada makna tahannus, yaitu ta'abbud. Wa aqul wa billahi taufiq bisanadil muttasil ilal muallif nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fi dharin amin. Qala. Amin. Lakin kaifa yata'abbad? Kita tahu kalau Nabi itu memang beribadah, tapi gimana caranya? Hal huwa bilham? Apakah cara beribadah Nabi Muhammad SAW di Gua Hira itu adalah ilham? Allah kasih tahu? Au bima baqiya min syara'i'i Ismaila fil Arab, atau menggunakan cara bangsa Arab yang mengambil juga dari sisa-sisa syariatnya Nabi Ismail, au bimuqtadal fitrah, atau hanya mengandalkan kepada insting saja atau fitrah saja. Kullu hadhihi ihtimalat. Semua ini hanya kemungkinan-kemungkinan, ya. Kalau namanya kemungkinan berarti nggak ada kepastian. Walakin, akan tetapi poinnya, la syakka annahu sallallahu alaihi wasallam kana yash'uru fi hadzal makan bi qurbati minallahi wa taqarrubuhu bihi ilaihi. Tapi tidak ada keraguan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Ini bisa kita ambil faidah bahwasanya ibadah itu bisa semakin kuat getarannya tergantung satu, dengan siapa kita beribadah. Itu sangat mempengaruhi. Kalau kita beribadah dengan orang yang sangat soleh, luar biasa, dengan para aulia, kita menjadi makmumnya para aulia, kita mendengarkan bacaan Qur'annya para aulia, kita diajari oleh para aulia, beda dengan diajari yang bukan aulia. Kemudian juga tingginya makom ibadah seseorang bergantung pada tempat. Hal ini saya kira tidak perlu kita perpanjang penjelasannya karena sudah jelas. Sholat di Masjidil Haram 100.000, di Mekah secara keseluruhan bahkan 100.000, di Masjid Nabawi khususnya 1.000, di Masjidil Aqsa 500. Ya, ini mengindikasikan bahwasanya tempat memang punya pengaruh di dalam memberikan bekas dan taksir nilai suatu ibadah. Begitu pula Gua Hira, ya. Di situ ada rahasia-rahasia yang orang biasa tidak tahu, yang tahu hanya para aulia. Karena hal-hal seperti ini saya kira tidak tercatat ya di dalam kitab-kitab, melainkan merupakan ilham yang Allah SWT turunkan kepada para aulia. Sawa'un kana dzalika bima alhamahullahu iyyahu minasyara'i, bisa saja Allah SWT ilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan syariat-syariat, kaifiat-kaifiat, cara-cara ibadah, au bima baqiya min syariati Ismail, atau dari apa yang tersisa dari syariatnya Nabi Ismail alaihissalam, au bil fitrah, atau dengan insting saja, naluri saja. Al-muhim annahu sallallahu alaihi wasallam kana yata'abbad. Yang paling penting kita sebagai umat Islam harus yakin Nabi di Gua Hira nggak lagi chatting, Nabi di Gua Hira itu nggak lagi ngarol ngidul, Nabi di Gua Hira beribadah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ketika Sayyidah Aisyah itu ditanya bagaimana Nabi SAW karena khuluquhu Quran. Ya sudah, antum kalau nemukan semua kualitas baik. Qauluha qabla ayyan zi'ah, dan matan ini ditulis qabla ayyan zi'ah, sebelum naza. Maksudnya apa? Qabla ayyarji'a ila ahlihi, sebelum Nabi Muhammad SAW itu kembali kepada istrinya. Keluarga di sini maksudnya istrinya ini sopan. Man ata ahlahu. Nah, ya. Man ata ahlahu, ini sopannya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa mendatangi keluarganya, maksudnya berjima dengan istrinya, ya. Ini saking sopannya Nabi Muhammad SAW. Maka pelajarannya juga kita harus belajar untuk memilih kalimat yang baik, belajar untuk memasukkan perasaan senang kepada hati orang beriman dengan memilih diksi-diksi kalimat-kalimat yang baik. Wa yatazawwad limithli tilkal layali. Supaya apa Nabi itu kembali ke Siti Khadijah? Supaya mengambil bekal. Ini istrinya juga luar biasa, berarti siap untuk berkorban. Li'annahu basyarun yahtaju ilal akli wa syurbi, karena di sini juga ada poin penting bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang anak manusia yang membutuhkan makan dan minum. Meski memang ada titik dan poin ketika Nabi itu mengatakan
inni kuntu lastu kahiyatikum inni yut'imuni rabbi wa yusqin. Beliau ditanya kenapa kok nggak berbuka ketika puasa. Pernah pada saat itu Nabi menjawab, saya tidak seperti diri kalian, saya itu diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kasuistik. Pernah Nabi Muhammad SAW juga menganjal perutnya dengan batu, ya. Berarti sifatnya ini kasuistik, yaitu rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Baik pada saat mengganjal batu yang ditampilkan rahmat, baik pada saat beliau mengatakan inni yut'imuni rabbi wa yusqin, itu juga merupakan rahmat supaya umatnya itu tidak beribadah seperti beliau. Dan ini juga menunjukkan kamalu ta'abudihi lillah, kesempurnaan ta'abudnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT. Wa qauluhu radhiyallahu ta'ala anha, dan perkataan Siti Aisyah, hatta ja'ahul haq, sampai mendatanginya al-haq, wa huwa fi ghari Hira, dan Nabi Muhammad SAW ada di Gua Hira, faja'ahul malak. Yang dimaksud al-haq ini apa? Ai al-wahyu, hingga akhirnya datanglah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wa alif lam allati fil malak lil ahdi adz-dzihni. Di sini ada al-malak lil ahdi adz-dzihni. Jadi sesuatu yang memang keterkaitannya itu di akal semata. Li'annahu lam yasbiq lahu dzikrun, karena belum ada pemberitaan sebelumnya bahwasanya malaikat itu namanya Jibril, itu nggak ada. Wala yasiu an takuna lil ahdil huduri, nggak bisa dikatakan ahdil huduri karena namanya ahdil huduri, alif lam itu ketika maksudnya lil ahdil huduri adalah sesuatu yang yasbikuhul ilm, jadi didahului oleh ilmu. Wal malaku al muradu bihi huna Jibril alaihi salam, sayyidul malaikah, yaitu Jibril alaihi salam. Wa qauluhu faqala iqra, dan Sayyidah Aisyah menceritakan malaikat Jibril berkata, bacalah. Qala ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, ya. Walam yakul lan aqra, Nabi enggak menolak seperti mengatakan saya tidak akan membacanya. Tapi Nabi mengatakan saya tidak bisa baca. Li'anna qaulahu ma'ana biqari'in, karena perkataan Nabi ma'ana biqari, saya enggak bisa baca, ma'nahu lastu minal ladzina yaqra'un. Memang saya ini bukan dari golongan orang yang membaca. Ada ustadz viral, ya, ngakunya ahli sejarah, ya viral banget lah pokoknya. Ngakunya ahli sejarah mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang pandai baca tulis. Ini mohon maaf ya, tolong kita ini pemahaman-pemahaman yang seperti ini kita nggak usah ikuti, ya. Kita fokus saja kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah, salafus soleh yang udah jelas-jelas sanadnya itu bersambung. Maka insya Allah kita nggak akan melenceng kemana-mana. Kita ini sebenarnya tinggal ngikut aja kok, susah banget gitu loh. Malah seneng yang viral-viral, ya. Berarti tugas kita adalah memviralkan perkataan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya. Wa shadaqa sallallahu alaihi wasallam, dan memang betul perkataan Nabi, ya. Fa innahu kana minal ummiyin, dan Nabi itu termasuk dari golongan orang-orang yang memang tidak bisa baca tulis. Wa wusifa bin nabil ummi, dan memang beliau disifati dengan an-nabi al-ummi, seorang nabi yang nggak bisa baca tulis. Dan itu bukan nakes, bukan kekurangan. Karena baca dan tulis itu ya adalah sebuah wasilah. Wasilah itu tujuannya untuk mencapai ghoyah atau tujuan. Kita naik mobil untuk sampai tujuan. Kalau punya pintu ajaib, ngapain butuh mobil? Kan begitu. Kalau kita punya pintu ajaib seperti Doraemon, ngapain kita butuh mobil, ya? Buat apa kita butuh mobil? Kita nggak butuh mobil. Nabi nggak butuh baca tulis. Yang butuh baca tulis itu saya, antum, dan juga sebagian dari kalangan para sahabat, karena memang ada kebutuhan seperti menuliskan surat dan lain seterusnya. Bahkan penulisan hadis saja itu baru mustakir, betul mustakir di zamannya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, ya. Ini poin penting, ya, poin penting. Wa qauluhu fa akhadhani faghattani, yakni as-sarani. Jadi dirangkul dengan kencang itu, seperti diperas, ya, direngkuh dengan kencang. Wa dhammani dhamman syadidan, betul-betul dipeluk, dirangkul, ya. Pertanyaan yang sama gitu. Ketika malaikat Jibril memeluk Nabi SAW, apakah malaikat Jibril itu memberi energi? Jawabannya adalah sebaliknya. Yang memberikan energi justru malah Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat itu mengambil energinya memang dari Nabi. Kita mengambil energi kita dari Nabi dengan apa? Bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. As-salatu minallah imdad wa salatu minal malaika istimdad wa minna istimdad. Jadi makna innallaha, Allah bersolawat, artinya Allah itu menciptakan Nabi Muhammad SAW, menciptakan nur atau cahayanya Nabi Muhammad SAW. Wa malaikatahu, malaikat itu bersolawat, ayyastamidunal wujud wa dhuhur min haizil adam ila haizil wujud.
Jadi menarik wujudnya malaikat itu dari ketiadaan menjadi ada. Gimana caranya? Ya dengan membaca sholawat itu, dengan mengambil cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu punya malaikat yang diletakkan di ujung-ujung surga, dan mereka itu selalu bersolawat. Kullama yusolli ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ittasa'atil jannah, wa ma yaftaruna anis solati wa ma yaftaratil jannah anil tisa. Malaikatnya nggak pernah berhenti sholawat, kemudian surganya nggak pernah berhenti untuk berkembang. Jadi sampai sekarang itu surga selalu melakukan ekspansi gitu, nggak ada batasnya. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau rumah kita nggak segede rumah orang, rumah kita nggak sebagus rumah orang. Udah ya, itu cuma jatah dunia saja, cuma jatah dunia kecil sekali dunia itu. Ya, segede-gede rumah orang nggak mungkin satu dunia juga kan? Ya, tapi nanti di akhirat kelak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang yang paling hancur saja, lihat ke atas 2000 tahun, lihat ke bawah 2000 tahun dikasih sama Allah SWT, itu semua punya dia. Gimana misalkan orang-orang yang rajin sholawat sama Nabi Muhammad SAW, ya, tentu akan lebih luar biasa. Ini poin ya. Wa qaulu hatta balagha minnil jahda, dan perkataan Nabi Muhammad SAW, sampai saya itu merasa kepayahan, ay at-taqah, yani annahu syaddahu syaddan qawiyan. Jadi memang kejadian itu membuat Nabi Muhammad SAW itu bergemuruh, ya, bergemuruh batinnya dengan gemuruh yang sangat kuat. Karena ini bukan peristiwa biasa, ya. Dapat kita bayangkan ya, Nabi sebenarnya tuh udah punya event-event ajaib ya, dari kecil dibelah, darahnya berceceran kemana-mana. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW jalan-jalan di Mekah, tiba-tiba batu ngucapin salam. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW itu masih bayi saja, orang-orang yang ada di Bani Sa'ad sudah merasakan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana Nabi itu ya bisa membawa keberkahan bagi Bani Sa'ad, susu perempuannya jadi banyak, susu kambingnya jadi banyak, ontanya jadi gemuk, rumputnya menghijau, dan kurmanya tumbuh. Padahal sebelumnya tidak. Dan ini merupakan kesepakatan para mu'arikh dan ruwat ya daripada tarikh. Taib. Summa arsalani. Kemudian dilepaskan. Nah, kita bisa membayangkan di tengah kondisi Nabi pernah didahului event-event yang bisa membuat kita itu terheran-heran, Nabi masih merasa payah. Kenapa Nabi masih merasa payah? Karena ini urusannya besar, amanahnya sangat besar. Gimana nggak besar? Ini ngurusin orang sampai hari kiamat. Amanahnya itu ngurusi orang sampai hari kiamat. Amanah apa yang lebih besar dari itu? Nggak ada. Nggak ada amanah yang lebih besar daripada ngurusi umat sampai hari kiamat. Siapa yang ngurus? Ya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian dilepaskan. Faqala iqra, setelah dilepas maka malaikat tersebut berkata kepada saya, bacalah. Qultu ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Fa'akhadhani faghattani, kemudian saya dipeluk lagi, direngkul lagi. Qaluhu qultu yadullu ala anna rasul haddatsa Aisyah bihi. Maka yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Sayyidah Aisyah. Wa qawluhu fa'akhadani faghattani thaniyata hatta balagha minil jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma'ana biqari fa'akhadani faghattani tharisa thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa hadhihi awwalu ayatin nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat ini disebutkan malaikat Jibril meluk kali kedua, dilepas lagi, baca, saya nggak bisa baca, dipeluk kali ketiga, kemudian dilepas, baca, saya nggak bisa baca, maka langsung ditilawahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW nuzulan, la tartiban. Kalau tartibnya bismillahirrahmanirrahim ya. Wa fi hadza dalilun ala anna al-basmalata laysat minas surah. Ini bukti bahwasanya basmalah tidak termasuk dari surat Al-Alaq pada saat itu. Maksudnya as-surah alif lam di sini lil ahdi ay as-surah al-munazzalah. Ya, surat yang pertama kali diturunkan, karena namanya bismillah itu menurut pendapat yang muktamad adalah bagian dari setiap ayat Al-Qur'an, setiap surat Al-Qur'an illa suratil Baro'ah ya, kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah itu. Taib tsumma qala li'annaha lam tuzkar huna, karena memang enggak disebutkan. Kama annaha lam tuzkar fi hadis Abu Hurairah, sebagaimana tidak disebutkan di dalam hadisnya Sayyidina Abu Hurairah, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Itu sudah masyhur ya.
Aku membagi sholat itu antara diriku dan kepada hambaku 2 bagian. Wali abdi mas'al, apa saja yang abdi hambaku minta maka akan diberikan. Wa qawlu subhanahu wa ta'ala, dan ketika Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Intabih di hadhil ayat al-azimah. Kita disuruh fokus kepada ayat yang sangat luar biasa ini. Faqad bada Allahu fiha bil khalqi la war rububiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memulai dengan penciptaan dan juga pengayoman. Membuktikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mengurus segala sesuatunya. Makanya di era pandemi seperti ini atau kapanpun juga kita nggak boleh putus asa. Kenapa? Itu semua kembalinya kepada iman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah ingin kasih tahu, aku ini yang menciptakan semuanya. Beda dengan Qadariyah, beda dengan Mu'tazilah, atau yang mengikuti aliran-aliran seperti itu sekarang dari beberapa organisasi yang sempat di-ban sama pemerintah, yang mengatakan bahwasanya innallaha ta'ala la yakhluqu syarr. Allah itu tidak menciptakan keburukan. Ya, namanya kebaikan dan keburukan itu perspektifnya nisbi. Kebaikan dan keburukan itu perspektifnya sangat nisbi. Apa yang baik menurut seseorang belum tentu baik menurut yang lain. Yang betul bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya. Baik itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik. Semua itu Allah yang menciptakan sesuai kudrah dan iradahnya. Kenapa? Seandainya Allah itu mau antum atur, ini baik, Allah harus ciptakan. Ini buruk, berarti bukan ciptaan Allah. Artinya antum sudah mengatur bahwasanya Allah itu tidak boleh punya keinginan mutlak. Padahal Allah keinginan mutlak. Wa dzakara mabda abdi Adam annahu min 'alaq duna dzikrin nutfah. Lianna madatal hayati hiya Adam alladzi yakunu bil alaq. Dan di sini ya, anak Adam itu disifati dengan alaq ataupun segumpal darah, tidak disebutkan air sperma. Lianna madatal hayati hiya Adam alladzi yakunu bil alaq. Karena mengindikasikan kehidupan itu berjalan dengan darah. Meskipun kita nggak punya sperma, selama kita masih ada darah, maka insya Allah kita bisa hidup. Tapi ketika nggak ada darah, ya, ketika kita nggak ada darah, maka tidak bisa hidup, ya. Ini bayangkan, ini ratusan tahun yang dulu, tafsirnya sudah, tafsir dari hadis ini itu sudah seperti tafsir ilmi, ya. Jadi, tafsir dengan menggunakan analisa-analisa keilmuan modern. Sumantaqala ila minatillahi alal abdi, hadhil minna al-kubra al-uzma. Kemudian bergeser itu fokus ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah itu sudah memberikan sesuatu yang sangat besar sekali, bukan hanya bagi Nabi Muhammad SAW, tapi bagi seluruh umat manusia. Faqala alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena, ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang mereka itu tidak ketahui, apa yang mereka itu tidak pahami. Wa hadhihi ni'matun 'azimah, ini adalah nikmat yang sangat agung. Anallaha 'allamaka bil qalam, Allah mengajarkan itu dengan pena. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kamu apa yang kamu itu tidak tahu. Maka para ulama itu mengatakan wa fi hadza, di dalam teks Quran ini isyaratun ila anna hadzal ladzi nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sayuhfaz. Ini isyarat bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pasti akan dijaga. Wa anna min wasaili hifdhihi al-ilm bil qalam. Dan dari sarana-sarana menjaga ilmu ini adalah dengan qalam, pena, wal ilma bil kitabah, dan juga menjaga ilmu itu dengan cara menulis. Bahkan guru kami almarhum itu Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, guru saya di bidang ilmu hadis, ya. Dia mengatakan la wala tamutunna illa wa antum katibun, ya. Jadi beliau itu mengatakan jangan sampai kamu itu mati kecuali kamu sudah menelurkan karya yang bisa dijadikan sumber bagi orang banyak. Dan di antara makalah beliau, ya, antumul an fi marhalatin nakilin wa wasatusbihuna biiznillahi mankulin. Kamu sekarang berada di dalam periode kamu menukil. Kamu menukil dari fulan, kamu menukil dari Imam Allan, kamu menukil dari Imam Faltan. Kamu belum dalam posisi kamu dinukil. Maka jangan buru-buru gitu, ya. Nanti insya Allah kalau kamu itu tadriji belajarnya dari bawah sampai atas, nanti suatu saat kamu akan dinukil orang. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, ya, ini penting, ya. Berarti nulis.
Wa qauluha, dan perkataan Siti Aisyah, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu, ya. Maka Nabi SAW pulang dalam keadaan batinnya itu tergoncang. Baina khaufin wastighrab, antara takut juga dengan keheranan. Ma hadzal ladzi nazala alaihi, apa ini yang diturunkan kepada saya? Walaula annallaha rabata ala qalbihi lakana al-amru asyad min hadza. Seandainya Allah SWT itu nggak mengencangkan ikatan batin Nabi, pasti urusannya akan jauh lebih menggemparkan bagi beliau. Faqad nazala alaihi hadzal malakul gharib. Tiba-tiba kok ada malaikat turun gitu, ya. Wa ghattahu hadzal ghatt al-azim, dan memeluknya Nabi Muhammad SAW itu dengan pelukan yang sangat luar biasa kencang. Thumma anzala alaihi hadhil ayat al-azima wa aqra'ahu iyaha. Kemudian diturunkan ayat ini dan dibacakan ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Bingung, sangat membingungkan bagi beliau. Wa qauluha, dan perkataan Siti Aisyah, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menemui istrinya yang tercinta, Sayyidah Khadijatul Kubra, ibu kita. Wasilat habihi annaha zaujatuhu, dan wasilatu habihi annaha zaujatuhu, dan hubungannya adalah istri Nabi Muhammad SAW. Wa akhbarohal khobar, akhirnya Nabi kasih tahu itu. Wa qauluhu zammiluni zammiluni, dan perkataan Nabi Muhammad SAW, tolong kemuli saya, tolong selimuti saya. Fazammiluhu, kenapa kok di sini menggunakan redaksi jamak? Itu sudah saya jelaskan. Apa maksudnya? Ketika Nabi mengatakan zammiluni zammiluni, ayyiduni ayyiduni, tolong saya, support saya. Itu perkataan bukan hanya kepada Sayyidah Khadijatul Kubra, bisa ditafsirkan min nahiyati ta'zim, ya, wal ihtiram, kita menghormati orang maka pakai sigot jamak, antum, ya, bisa saja. Akan tetapi sebagian ulama yang ahli dalam dan pandai dalam tafsir Isyari mengatakan ini maksudnya Nabi itu sedang bermukhotobah dengan alam semesta, ya. Saya mendapatkan satu amrun azim, maka tolong saya, kuatkan saya. Dan itu sudah jelas, ya. Kalau kita lihat kepada Shorihul Mangkul, memang alam semesta itu mensupport Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu salah satu julukan dan gelarnya adalah Al-Mu'ayyad, ya, Al-Mu'ayyad, yang betul-betul dikokohkan. Hadza sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluha hatta dhahaba anhu ar-raw', sampai ketika dikemuli rasa kagetnya Nabi Muhammad SAW, rasa takutnya itu hilang. Wa qauluha, dan perkataan Siti Aisyah, faqala li Khadijah, maka Nabi berkata kepada Siti Khadijah, wa akhbaroha al-khabar laqad khasyitu ala nafsi. Akhirnya Nabi kasih tahu, saya ini takut loh dengan keadaan diri saya. Ai annahu sallallahu alaihi wasallam khasyiya ala nafsil maut. Ada yang menafsirkan Nabi takut mati. Awil junun, Nabi takut gila. Awil hawas, Nabi takut risau, resah, ya, gelisah. Au ma asbah dzalika, atau yang serupa, li anna hadza amrun gharib, karena ini adalah sesuatu yang aneh. Tapi ya kita tafwid saja kepada Allah, ya. Kalau saya pribadi, saya tidak mau mensifati Nabi takut mati. Kalau saya pribadi, saya tidak mau mensifati Nabi takut gila. Kalau saya pribadi, saya tidak mau mensifati Nabi itu resah dan gelisah, kebangetan gitu, ya. Saya tidak mau mensifati seperti itu. Tapi lebih kepada Nabi khawatir tidak bisa memikul beban yang sangat berat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Loh, Nabi diajarkan ada Tuhan yang menciptakan. Sementara beliau hidup di area yang betul-betul tidak menuhankan Allah. Lain dengan anggapan Ibnu Taimiyah atau siapa yang mengikuti Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya orang-orang di Makkah itu bertauhid dengan tauhid rububiyah. Ya, itu semua sudah dibantah dalam surat Az-Zumar ayat 3, ya. Sudah dibantah oleh para ulama, ya. Bagaimana sebenarnya makna tauhid rububiyah dan uluhiyah itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mau dipisahkan? Kalau kita mengakui Allah sebagai ilah dan kita sembah, otomatis kita juga mengakui rububiyah. Dan ketika kita mengakui Allah sebagai Rabb, otomatis kita hanya menyembah Allah. Orang yang menyembah selain Allah berarti tidak melakukan rububiyah di dalam i'tiqad atau keyakinannya. Saya kasih contoh aja. Kalau ada orang mengatakan orang kafir Quraisy itu beriman tauhid rububiyah, artinya Allah itu menciptakan. Pertama, dia melakukan kesalahan karena namanya rububiyah itu bukan hanya al-khalqu saja, bukan hanya menciptakan saja, tapi juga mengatur. Kalau orang Quraisy itu yakin, orang kafir Quraisy itu betul-betul beriman tauhid rububiyah, maka otomatis beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah beriman kepada Nabi Muhammad, maka pasti beriman kepada syariatnya. Kok bisa begitu, Habib? Ya bisa. Karena siapapun zat yang mampu menciptakan antum semua, otomatis dia mampu untuk mengutus satu orang Rasul untuk menjadi petunjuk.
Siapapun yang mampu menciptakan antum semua, dia mampu membangkitkan antum ke dalam keadaan yang seperti semula. Sementara orang kafir Quraisy nggak beriman kepada hari akhir. Ini bukti bahwasanya memang pembagian tauhid ini adalah pembagian yang salah. Ya, Taib. Ya, qauluha. Nah, ini penting sekali ya. Mungkin kita akan habiskan sisa pembahasan hanya ngebahas masalah ini saja. Ini penting sekali. Ini yang ketika saya baca syarah ini, aqwa ta'thiran fi nafsi hadza. Ya, kalimat ini. Wa qauluha, dan perkataan Siti Aisyah, faqalat Khadijah, dan berkata Khadijah, kalla wallahi ma yukhzikallah abada innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Enggak mungkin, wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Kenapa? Satu, kamu menyambung tali silaturahim. Yang kedua, kamu memikul beban orang yang tidak kuat memikul bebannya. Ketiga, kamu memenuhi hajat orang-orang yang ingin hajatnya dipenuhi. Empat, kamu memuliakan tamu yang datang kepadamu, dan kamu selalu menjadi penolong bagi kebenaran. Ya, Allahu Akbar. Fadakau hadhil mar'ah ajib. Ini kecerdasan Siti Khadijah menunjukkan kalau Nabi nggak salah pilih istri. Istri yang baik adalah istri yang mensupport suaminya di dalam kebenaran, dan istri yang baik adalah istri yang bisa melihat sisi positif yang ada pada diri suaminya. Fahiya qad istadallat bi ni'matillahi ta'ala alaihi bi alla yukhayyibah. Karena Siti Khadijah ini sudah menggunakan dalil atas nikmat yang sudah Allah turunkan kepada Nabi, yang 5 tadi itu menjadi bukti kalau Allah tidak akan mencelakakan Nabi, tidak akan mengecewakan Nabi. Wa hadza ma'khudun min qaulihi ta'ala, dan ini adalah firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa memberikan dan takut kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan selalu bersedekah dengan yang baik, fa sanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan kami mudahkan. Siapa saja sedekah, takut sama Allah, ikhlas pada Allah, kemudian dia itu memberi apa yang dia miliki, maka dia tidak akan dipersulit. Fa idza ra'aita ar-rajula qad manallahu alaihi bihadhil awsaf fa'lam annahu minal muttaqin. Kalau kamu melihat ada seorang laki-laki kemudian dikasih sifat-sifat ini yang disebutkan Siti Khadijah atau dalam ayat tadi, nolong orang, nolong kebenaran, memuliakan tamu, suka memenuhi hajat orang banyak, ya, dan juga suka bersedekah, kemudian takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia termasuk golongan orang yang bertakwa. Wa annahu muyassarun lil yusra, dan orang tersebut ya dalam keadaan yang dimudahkan dalam segala bentuk kebaikan, dalam segala bentuk urusan dia akan dimudahkan oleh Allah. Famadamatil umurul husna tuyassaru lahu. Dan selama dia itu memang melakukan kebaikan-kebaikan, maka urusan-urusannya juga di dalam kebaikan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusahalu lahu. Fa hadhihi busyra ajilatun lil mu'min. Karena kita itu dikasih busyra, ya kita terima ini kabar gembira. Kalau kamu banyak sedekah, ikhlas karena Allah, takut karena Allah, kamu nggak menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada kamu ketika ada seorang hamba yang meminta kepadamu, kamu memenuhi hajat manusia karena Allah, kamu memuliakan tamu karena Allah, maka urusanmu akan dipermudah. Nas'alullah ayaj'alana wa iyyakum min ahliha. Semoga kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Fahiyya radhiyallahu ta'ala anha lamma ra'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Siti Khadijah lihat Nabi ala hadil awsaf, dalam sifat-sifat ini tuh berkumpul pada satu orang, qalat, maka beliau berkata, la yumkinu ayyukhziyaqallahu abada. Suamiku, Allah nggak mungkin mencelakakan kamu. Wa la yumkinu ayyudhillaka, Allah nggak mungkin menghinakan kamu. Au yulhiqa bika al-ara abada, atau memberikan kepada kamu celah, menjadikan kamu itu orang yang hina. Lihadhil khisal al-hamida al-azima allati tawaffarat fika. Karena suamiku, aku melihat hal-hal ini, hal-hal yang terpuji, yang nggak dimiliki oleh siapapun berkumpul pada satu orang, yaitu pada dirimu. Wahya innaka latasilur rahim. Kamu adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Subhanallah. Fa bi fitratil insan annaman wasala rahim wasalahullah. Karena memang dari fitrah kita tahu siapa yang suka nyambung tali silaturahim, ya, maka dia akan disambung koneksinya dengan Allah. Wa hadza sabitun fi sahih, dan ini memang ada dalil yang sahih. Anna man wasala rahimahu wasalahullah. Yang menyambungkan tali silaturahimnya ya akan disambung oleh Allah. Walakin manil wasil? Tapi siapa yang dimaksud wasil? Halil wasil huwallazi idza wasalahu qaribuhu wasalahum,
Apakah yang dikatakan wasil di sini adalah orang yang ketika ada orang-orang datang kepada dirinya menyambung tali silaturahim kemudian baru dia sambung? Wal jawablah, jawabannya adalah tidak. Wa inna ma hadza mukafi. Ini namanya orang mukafi. Ya, dia hanya akan membalas sesuai dengan diterima. Ini kalau di dalam ilmu filsafat disebut golden rule, ya, disebut golden rule. Jangan ngajarkan ini kepada anak. Jangan kita ajarkan ini kepada anak. Apa itu golden rule? Kalau kamu itu tidak kalau kamu tidak berbuat baik kepada orang, maka orang tidak akan berbuat baik kepada kamu. Kamu jangan pukul, kalau nggak mau dipukul, itu jangan begitu. Kenapa? Karena di sini ada kerancuan. Seandainya anak itu menjadi lebih kuat, dan dia nggak takut dipukul, dan dia nggak takut dibully, maka ya dia bebas-bebas saja dibully. Dia mengatakan ya nggak apa-apa kalau kamu mau balas saya siap. Tapi katakan, ini perbuatan yang tidak baik. Ini perbuatan yang dicela oleh Allah. Ini perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nasihat terbaik. Untuk nasihatin anak ya. Caranya seperti itu. Ya. Walakinal wasil huwallazi idza qata'at rahimuhu idza qata'at rahimahu wa salaha. Walihada lamma jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innali rahiman asiluhum yaqta'uni uhsinu ilaihim yusi'una ilayya wa ahlumu alaihim yajhaluna alayya. Ya Rasulullah, ada seorang datang kepada Nabi, saya ini punya keluarga, saya sambung tali silaturahim, mereka putuskan. Saya berbuat baik kepada mereka, mereka balas berbuat jahat. Saya lembut kepada mereka, mereka justru malah membuat saya itu emosi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana ma taqul, yakni haqqo, kalau memang yang kamu sampaikan itu benar, faka'annama tusifuhumul mal, maka seolah-olah kamu itu melemparkan ke mereka pasir panas. Pasir panas ya, melepuh kulit kalau dilempar pasir panas. Apa? Perbuatan baikmu itu lanjutkan saja. Kalau mereka berbuat jahat kepada kamu, itu kejahatan kembali kepada diri mereka. Makanya antum gak usah risau. Misalkan antum dimusuhi orang, antum tetap baik-baik aja sama dia. Orang gak suka dengan antum, orang hasut sama antum baik-baik saja sama dia. Kalau dia mau berbuat jahat, nanti itu semua akan dikembalikan sama Allah kepada orang yang bersangkutan. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim. Maka selama kamu punya sikap seperti itu, karena Allah kamu berbuat baik, tidak pandang bulu meskipun kamu disakiti, maka Allah akan tetap membela kamu. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq lagi duduk. Kemudian ada orang menghina-hina Sayyidina Abu Bakar. Terus ada Rasul datang ke situ. Sayyidina Abu Bakar diam aja. Tapi nggak tahan juga, akhirnya ngebales. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarakahu. Terus Nabi bangun, terus ditinggalin Sayyidina Abu Bakar. Kaget Sayyidina Abu Bakar ngejar Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bertanya, Rasulullah, ataghdab alayya, apakah kamu marah dengan saya? Abu Bakar, kamu tahu nggak ketika kamu tadi diejek, kamu dihina, kamu dikata-katain sama orang, terus kamu diam, Allah turunin malaikat untuk ngebela kamu. Tapi ketika kamu balas, maka malaikat itu pergi. Ya, maka saya pergi. Maka ketika kita dihina, kita pribadi loh, kepribadian kita ya, bukan Nabi ya. Maka ketika pribadi kita dihina, jangan dibawa ini kepada penghinaan Nabi ya. Kalau Nabi harus dibela ya untuk diri kita sendiri. Ketika diri kita dihina dan kita diam saja, seolah-olah kita itu lemah, seolah-olah kita itu kalah. Tapi pada hakikatnya Allah SWT kirimkan malaikat untuk membela kita. Orang akan melihat kita lemah, tapi di sisi Allah dan malaikat kita adalah orang yang kuat. Ya, Taib. Saya ingin membahas ini sebenarnya secara panjang lebar. Tapi karena sudah mau jam 9 malam ya, mungkin sebentar lagi ya. Saya sebenarnya pengen membahas tentang adab dan etika memuliakan tamu ya. Wa syahidu minal hadis, dan syahid ataupun dalil dari hadis, anna Khadijah radhiyallahu taala anha istadallat biqaunihi sallallahu alaihi wasallam yasilur rahim. Dan Sayyidah Khadijah berdalil bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung tali silaturahim, wa ma baqiya minas sifati ala annallaha la yukhzih. Dan dari sifat-sifat yang bagus tadi itu bahwasanya Allah tidak akan mencelakakannya. Wa qauluha radhiyallahu taala anha, dan perkataan Siti Khadijah, wa tahmilul kal, yakni alladzi la yastati'u ayyahmila nafsahu li ta'bin fa innaka tahmilu. Nabi itu kalau ada orang nggak mampu memikul, Nabi pikul. Beban apapun itu, baik beban sosial, baik beban yang betul-betul beban. Karena memang di dalam riwayat Imam Muslim kalau saya nggak salah, inna fil Madinah amatun min imai ahliha la ta'khudhu bi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at.
Jadi ada seorang budak perempuan di Madinah itu yang suka narikin Nabi kemana-mana, ya, bantu angkat ini, bantu angkat itu, sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa in kana fa idza kana faqiran fabil mal. Kalau miskin maka ditolong sama Nabi pakai duit. Wa in kana dhaifan fabil jismi. Kalau ada yang lemah Nabi tolong pakai badannya, karena kekuatan Nabi ini setara 40 orang, ya. Fabil maunah, ya, dengan pertolongan. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad badala nafsahu qabla nubuwah. Nabi itu sudah mati-matian nolong umat sebelum Nabi jadi seorang nabi. Wa ba'da nubuwah, apalagi setelah Nabi menjadi seorang nabi. Wa ta'rifuna annahu shalawatullahi wa salamu alaihi ba'da nubuwati kana yarbitu ala batnil hajar minal ju'. Dan kita tahu Nabi pernah mengikat batu itu ke perutnya karena lapar, ya. Wa kana yu'ti ata man la yakhshal faqr. Nabi itu kalau ngasih, Nabi itu nggak takut miskin. Ini yang saya sampaikan. Kita baca khisolnya Nabi, kemuliaan, keutamaan Nabi, kualitasnya Nabi. Tapi ya itu cuma kalam aja. Ente punya mobil, anak minta, kasih nggak? Nggak mungkin. Ente punya rumah, anak minta, kasih nggak? Nabi kalau diminta pasti dikasih. Nabi kalau minta pasti dikasih. Ya. Falan udakhirahu ankum. Maka saya nggak akan simpan apa yang Allah kasih kepada saya kalau kalian minta. Faqat warada anhu sallallahu alaihi wasallam annahu a'ta rajulan barotan ghanaman baina jabalain, ya. Jadi Nabi juga pernah nih hadis masyhur, ya, ada seorang ya orang Badui ya datang kepada Nabi SAW minta, boleh nggak saya minta ini ghanam kamu, domba kamu? Ya ambil aja. Terus orang itu pulang ke kaumnya, orang itu bilang apa? Wahai kaumku, masuklah ke agama Muhammad karena dia orang yang tidak takut miskin pada saat memberi. Lihat akhlak. Jadi bukan gara-gara debat saja orang itu bisa masuk ke dalam agama Islam, ya. Wa hadza yakni annaha kanat kasiratan jiddan. Wa ma'a dzalika faqad mata sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Lah berarti kan uangnya banyak Nabi itu. Tapi ketika meninggal ternyata masih ada rohan sama orang Yahudi, masih ada gadai sama orang Yahudi. Wa hadza huwa ghayatul karam salawatullah wa salamu alaihi. Ini adalah puncak daripada kedermawanan. Zaman sekarang orang bilang cinta sama Nabi, suruh nyumbang ini nggak mau, suruh ngasih ini nggak mau, ya, pelit, ya. Padahal Nabi mengatakan la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala mannanun. Tidak akan masuk ke dalam surga khabbun, orang yang suka nipu, bakhil, orang yang pelit, ya, wala mannan, orang yang suka ngungkit pemberian. Hadza ya abas, ya, nauzubillah. Moga-moga kita nggak jadi orang seperti itu. Amin, ya. Wa qauluha radhiyallahu ta'ala an wa taksibul ma'dum. Apa maknanya perkataan Siti Khadijah taksibul ma'dum? Annal ma'dum bikasbihi sallallahu alaihi wasallam liwaffirahu ala ghairihi. Sungguhnya orang-orang yang memang yaksibuhu, ya, bukan bikasbi. Annal ma'dum yaksibuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwaffirahu ala ghairi. Jadi ada hajat-hajat yang memang nggak bisa dipenuhi oleh seorang, maka Nabi yang akan memenuhi hajatnya tersebut. Fa yuhasilul khaira li ghair. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada selainnya, salawatullah wassalamu alaihi. Wa qauluha radhiyallahu ta'ala anha wa taqrid dhaif. Dan kamu itu memuliakan tamu. Aitu tihil kira, kamu itu memuliakannya. Wa huwa ma yuqaddamu lidhaif minal karamah. Ya, kira itu sesuatu yang kita berikan kepada tamu. Apa saja itu yang kita berikan kepada tamu, ya. Oke. Tamamud diyafah at-talaqah inda awali wihlah. Jadi yang dimaksud taklid dhaif itu adalah Nabi kalau ada orang bertamu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan pasang wajah yang paling indah. Nabi akan pasang wajah yang paling indah. Al-bashashah fil wajhi khairun minat ta'am alladhi yuqaddamu lidhaif. Kemudian prinsipnya Nabi Muhammad SAW, keindahan wajah beliau itu adalah lebih diutamakan daripada pelbagai macam makanan yang diberikan kepada tamunya. Wa min adabid diyafa ikramu dabati dhaif qabla ikramid dhaif nafsihi. Jadi Nabi itu sebelum memuliakan tamunya, Nabi selalu memuliakan kendaraannya. Bukan cuma memuliakan tamunya, tapi memuliakan sendalnya, memuliakan sepatunya. Ya, dan ini ya harus kita praktekkan, bukan cuma kita omongin gitu. Bukan cuma kita jadikan contoh lah, Jangan cuma disampaikan ya, memuliakan tamu, kita jadikan contoh. Kendaraannya sambut, sendalnya susun, kasih makanan terbaik, nggak usah tanya mau makan apa, tapi langsung kita berikan. Ini sebenarnya banyak dan panjang pembahasannya. Tapi saya kira cukup sekian saja ya Ustadz Kopri ya. Baik Habib. Tafadhol kalau ada. Baik Habib, terima kasih banyak atas
ilmu yang sudah disampaikan oleh Habib. Mudah-mudahan berkah untuk Habib dan kita semua. Saya jadi teringat Habib dengan kisah jiddu Habib Al-Imam Ali Zainal Abidin yang katanya sangat dermawan. Katanya ketika ditanya tentang kenapa dia begitu dermawan, dia mengatakan, ini untuk urusan dunia ini saya sebenarnya nggak dermawan. Kalaulah seandainya surga itu ada di tangan saya, niscaya saya tidak akan mau memberikannya pada mereka. Tapi kalau untuk urusan dunia udah kasih aja lah. Seberapapun yang mereka ambil ini. Subhanallah. Titisan Rasulullah SAW. Itu kayak antum kayaknya. Itu persis sama antum itu. Antum seperti itu orang. La ya Rabbi. Ini ada pertanyaan Habib dari Bapak Iqbal Ma'ruf. Assalamualaikum Habib. Beliau bertanya, apakah tauhid itu sejatinya dapat dibagi-bagi menurut pembagian jenis-jenis yang disampaikan Ibnu Taimiyah? Ataukah sejatinya tauhid tetaplah tauhid yang tunggal dan bulat sebagaimana yang kita pahami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, baik. Begini loh. Ini pensil. Kalau pembagian yang dimaksud itu adalah menjelaskan konten pensil, pembagian itu benar. Pensil ini terdiri dari kayu, kemudian ada apa nih? Ya, intinya pensil misalkan. Kemudian ada warnanya. Nah, itu nggak ada masalah. Itu benar. Karena tauhid itu memang punya unsur uluhiyah dan rububiyah, tapi masalahnya adalah Ibnu Taimiyah itu mematahkan pensil ini. Cetek. Dipatahin. Dia tidak menjelaskan, dia patahin ini pensil. Dia patahin pensil ini jadi 3, padahal pensil ini 1. Dia patahin pensil ini jadi 3, terus dia bilang, kalau kamu pakai pensil yang ini, berarti kamu nggak pakai pensil yang ini. Kalau kamu pakai pensil yang ini, belum tentu kamu pakai pensil yang ini. Itu keliru. Jadi pembagian ini sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika mengatakan bahwasannya orang-orang kafir Quraisy itu bertauhid dengan tauhid rububiyah, tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah, ini satu pembagian yang nggak pernah dikenal di zaman Nabi, pembagian yang nggak pernah dikenal di zaman sahabat, pembagian yang nggak pernah dikenal di zaman tabiin, pembagian yang nggak pernah dikenal di zaman tabiin, pembagian yang nggak pernah dikenal pada abad keempat, pembagian yang nggak pernah dikenal pada abad kelima, pembagian yang nggak pernah dikenal pada abad ke-6. Terus ngapain datang-datang ngebagi tauhid, terus punya kesimpulan orang kafir bertauhid. Nah, ini pembagian yang salah. Kemudian mentauhidkan asma. Mentauhidkan nama itu nggak semuanya bisa. Contoh, Allah itu Al-Qawi. Allah disifati dengan sifat kuat. Kita juga qawi, kita juga punya kekuatan. Tapi madatul quwah bainana wa bainallah yakhtalif. Ya, takhtalif. Apa yang kita miliki dari kekuatan itu hanya sekedar nama saja. Jadi mentauhidkan nama saja itu juga mustahil. Kenapa? Karena ada nama-nama yang khusus juga bagi Allah. Misalkan Ar-Rahman. Tapi ada nama-nama yang juga menjadi maudhu'ul ishtirak bainallah wa bainal makhluk. Seperti tadi Al-Qawi, kemudian Al-Jabbar, Al-Qahar. Ya. Jadi pembagian tauhid ini adalah upaya yang bermasalah. Ibnu Taimiyah orang alim. Ya, orang alim. Akan tetapi pembagian tauhidnya ini adalah pembagian tauhid yang bermasalah, saya kira. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Habib. Nanti insya 2 minggu lagi, minggu depan berarti bukan 2 minggu lagi. Minggu depan kita akan bahas tentang etika kita menerima tamu. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW ini, cara menerima tamu beliau ini seperti apa, supaya kita bisa praktek itu. Bukan cuma kadang-kadang ini banyak orang ngajar tapi nggak mau melakukannya nih Ustadz Kopri. Astagfirullah. Ya, itu kadang-kadang gitu ya. Ya, moga-moga kita nggak jadi orang yang seperti itu. Ya, amin. Amin. Baik, Ustadz. Oke. Itu dari teman-teman di Zoom itu aja, Bib. Barangkali nggak ada lagi dari teman-teman. Nggak tahu di Instagram Habib apa ada yang bertanya? Program Ana udah pada ngantuk. Sepertinya
Penjelasannya sudah sangat jelas, Habib. Iya. Insya Allah, alhamdulillah ya. Kita angkat, dan sepertinya pekan depan kita masih membahas hadis yang sama juga barangkali. Iya, ini nggak lama hadis ini, sebenarnya nggak lama hadis ini. Tapi hadisnya panjang ya, Habib ya. Baik, Habib. Kalau gitu kita cukupkan atau gimana, Habib? Kita cukupkan. Boleh. Ya, kita cukupkan dulu untuk malam hari ini. Terakhir kita minta doa penutup dari Habib. Baik. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah masyayikhina wa masyayikhikum wa ajrani wa ajrikum wa ila jami' arwahi sadatina sufiyah min sada ba'nawiyah wal qadiriyah wa naqsyabandiyah wa syadiliyah wa rifa'iyah wa dasukiyah wal badawiyah wa jami'i sadati tariq wal mu'tabar inda ahli sunnati wal jamaah wa khususan arwah Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jami' ahli kisah wa jami' ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muntajabin al-mayamin wa khususan ila ruhi Sayyidil Habib Muhsin bin Hamid wa Sayyidil Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas wa Sayyidil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sahib Kuitang wa ila ruhi Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf wa ila ruhi Sayyidil Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Kirsi wa ila ruhi Sayyidil Habib Anis bin Ali bin Ali Habsyi wa ila ruhi Sayyidil Habib Zain bin Abi Sumait wala ruhi Sayyidil Habib Abdul Rahman Segaf Bukituri wala ruhi Sayyidil Habib Ali bin Husain Al-Attas Habib Ali Bungur wala ruhi Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari wala ruhi Sidi Muhammad bin Abdul bin Abbas Al-Maliki wala ruhi Sidi Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Farani wala ruhi Sidi Syekh Abdul Halim Mahmud wala ruhi Sidi Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti wa Mula Ramadan Al-Buti wa Sidi Syekh Abdul bin Bayyah wala ruhi Sidi Syekh Ahmad Tayyib Al-Hasani Al-Khulwati wala ruhi Sidi Syekh Al-Imam Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahhab Al-Aliyah As-Siddiqiyah Asyadiliyah Ad-Darqawiyah wa ila ruhi Sidi Syekh Al-Mursyid Yusri Rushdi Jabal Al-Hasani Asyadil Ad-Darqawi wa ila ruhi Sayyidil Habib Umar bin Hafiz Al-Ghuth Al-Qutub wa ila ruhi Sayyidil Habib Ali Al-Jifri wa ila ruhi Sayyidil Habib Sayyidi Syekh Usama Syed Al-Azhari wa ila ruhi Sayyid Abdul Latif wa jami' masyayikh wa syaikum أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم آمين رب العالمين شاء الله لنا وله بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إن شاء الله. Terima kasih buat Ustadz Kopri. Mohon maaf atas keterlambatannya. Mungkin minggu depan bisa kita mulai lebih awal seperti 1945 mungkin. Baik Habib, siap. Supaya karena isyanya agak lebih cepat ini sekarang sih ya. Betul. Siap. Insyaallah Habib. Semoga antum selalu sehat. Amin. Terima kasih Habib. Pamit. Ya silakan Habib, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Gias Abdurrahman As-Segaf atas kajian pada malam hari ini dan juga kepada teman-teman yang telah mengikuti. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah. InsyaAllah kajian hadis akan kita lanjutkan pada minggu depan, Senin kedua bulan November. InsyaAllah kita lanjutkan bersama Habib Gias. Demikian dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Dan terakhir mari kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.